Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak? Ya, alhamdulillah. Ya, sebelumnya kita terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, ketua kelas silahkan memimpin. Ya, eh, sebelumnya coba kalian itu siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Kemudian buka pada halaman 56. Nah, di situ kita akan mempelajari mengenai relasi dan fungsi. Nah, Ibu mempunyai alat peraga ya. Ini yang namanya panresi, yaitu papan, relasi, dan fungsi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, relasi itu banyak contohnya. Yang pertama itu pada, kalian tahu nggak tombol remote yang apa namanya powernya, tahu kan? Nah, di situ kan tombolnya yang power itu menjadi himpunan A. Nah, sedangkan on dan off-nya itu menjadi himpunan B-nya. Begitu. Itu contoh dari relasi. Kemudian untuk contoh dari fungsi sendiri itu misalkan seseorang dengan umurnya. Misalkan ibu umurnya berapa? 21 tahun. Atau seseorang dengan tanggal lahirnya. Contohnya ibu tanggal lahirnya itu 17 Agustus. Sedangkan kamu berapa? Siapa dulu namanya? Gila. Tanggal lahirnya berapa? 26. Nah, 26. Itu contoh dari fungsi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai papan ini ya. Nah, ini itu nanti kita bisa mengetahui mengenai definisi relasi, definisi fungsi. Kemudian kita juga mengetahui apa perbedaan dari relasi dan fungsi. Kemudian di sini ada domain dan kodomain. Kita juga bisa mengetahui istilah apa itu domain dan apa itu kodomain. Yang dimana domain itu artinya daerah asal, ya betul. Kemudian untuk kodomain itu daerah lawan, pintar sekali. Ya, coba sebelumnya ya. Kalian berdiri terlebih dahulu, coba. Untuk menyemangatkan kita pada pagi hari ini. Nanti kalau ibu bilang tepuk semangat, semangat, kayak gitu ya. Ya, yuk. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Udah semangat semuanya? Udah. Baik, kita lanjut lagi ya, duduk kembali. Ya, kita lanjut ya. Nah, di sini kan ada kartu ya. Kita ambil kartunya ya. Kemudian di sini lebih besar ini apa? Ini ada F ya. Tanda F berarti fungsi. Fungsi kita tempelkan di sini ya. Nah, kemudian di belakang sini itu ada A dan ada B. Yang A-nya itu ditaruh di domain. Di domain kita taruh ya. Acak aja nggak apa-apa. Kemudian yang B-nya itu kita taruh di kodomain. Nah, kemudian kita hubungkan keduanya. 3 lebih besar dari mana? 3 lebih besar dari min 1. Iya, min 1. Min 1 kita hubungkan. Kita hubungkan. Aduh, susah.
Nah, kemudian 5 lebih besar dari 4. Ada lagi nggak lebih besar dari mana lagi? Iya, -1. Kemudian 1 lebih besar dari -1. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, siapa yang tahu definisi dari fungsi? Mbak Irna bisa nggak? Jangan main sendiri. Coba, ada nggak? Fungsi itu apa? Ya, fungsi apa coba? Fungsi merupakan relasi yang memasangkan tiap anggota himpunan daerah asal ke tempat satu himpunan daerah lawannya. Ya, bagus. Nah, lebih tepatnya fungsi yaitu himpunan A yang berpasangan tepat satu dengan himpunan B. Nah, itu fungsi ya, diingat ya. Ya, kemudian untuk contoh relasi coba kita pasangkan ya. Nah, ini kita lepas dulu. Kemudian untuk contoh relasi ini ya. Yang satunya lagi nih. Ini contoh relasi. Kita pasangkan, yang A tadi kita ditaruh di domain. Untuk yang B kita taruh di kodomain. Kita pasangkan 4 faktor dari berapa? Ada nggak faktor dari yang di sini? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. 3 faktor dari berapa? 3 faktor dari 6. Faktor dari 9 juga nggak? Iya ya. Nah, terus 2 faktor dari berapa? 4. Ada 4 nggak di sini? Iya, 10. 10 dan 6 ya. Ya. Nah, begini. Nah, kan kita udah membahas mengenai ini ya. Relasi. Nah, definisi dari relasi itu apa? Ada yang tahu nggak definisi dari relasi? Situ ada nggak? Di buku ada nggak? Di buku relasi itu apa? Relasi itu, ada yang belum paham? Kalau relasi itu apa namanya? Hubungan himpunan. Ini kan 2 himpunan. Himpunan satu ke himpunan yang lain. Masalahnya himpunan satu yaitu domain dan himpunan kedua itu kodomain. Coba ada yang tahu ini enggak? Yang kayak gini. Ini relasi atau fungsi? Ini relasi atau fungsi? Relasi, tapi bukan fungsi karena di domainnya itu tidak ada yang berpasangan dengan yang kodomain, kayak gitu ya. Iya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran karena waktunya sudah habis ya, di halaman 58 itu ada soal, nanti kalian kerjakan ya. Ya Bu, iya. Terima kasih. Untuk ketua kelas silahkan memimpin berdoa. Tapi sebelumnya kalian beres-beres terlebih dahulu. Udah? Ya silahkan untuk ketua kelas. Siap-siap. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa belajar ya. Jangan lupa tersenyum. Coba senyumnya mana coba? Ya, kayak gitu kan cantik ya. Ya, dari Ibu cukup sekian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisanya sini terakhir. Bisa. Enggak. Ya Allah, nih banget cocok. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, silahkan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Tidak berduduk, siap dan doa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah kita masih bisa ketemu di hari ini. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir pada hari ini. Ya, untuk siapa yang masih ingat pembelajaran pada minggu kemarin ya teman-teman? Ya, Mbak Matus. Hubungan garis dan titik. Ya, bagus. Minggu kemarin yaitu belajar tentang hubungan garis dan titik. Nah, untuk sekarang yaitu belajar tentang sudut. Untuk pembelajaran kali ini, setelahnya nanti teman-teman diharap bisa menentukan konsep dasar dan macam-macam sudut ya teman-teman. Pada pembelajaran kita hari ini menggunakan PowerPoint ya. Untuk semuanya silahkan melihat di layar ya teman-teman. Pembelajaran kita hari ini kan tentang sudut ya. Coba kalian terka benda-benda atau ya benda yang ada di sekitar kalian yang memiliki sudut. Bu, Ya Mbak. kan ada pintu, terus buku, terus meja. Ya bagus, tepuk tangan buat Mbak Lili dan bisa menjawab. Nah, sekarang perhatikan di layar ya, kita mulai pembelajarannya. Gambar apa ini? Ya, di sini ada sudutnya yang mana ya teman-teman?
ya yang atas, yang bawah, terus ini. Terus ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak ya teman-teman ya. Terus kalau ini gambar apa ya teman-teman? Sudutnya yang mana coba? Yang ini ya. Ada berapa? Ada 4, betul sekali. Lalu ini gambar apa ya teman-teman? Kalau gambar jam sudutnya yang mana coba? Ya, bagus. Nah, gambar tadi merupakan gambar yang di dalamnya terdapat sudut. Lalu sudut itu apa ya? Ya, Mbak. Sudut adalah dua garis yang bertemu di titik yang sama. Bagus, tepuk tangan buat Mbak Eva. Nah, sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang titik pangkalnya berhimpit atau bersekutu. Kemarin kan udah membahas pertemuan kemarin, yaitu udah membahas titik dan garis. Nah, itu sinar garis itu garis yang memiliki, ini ada anak panahnya namanya sinar garis. Nah, dari gambar ini kan gambar A, P, B. Dari sinar garis PA dan sinar garis PB itu memiliki titik temu, yaitu di mana? Di P. Nah, titik pertemuannya itu namanya apa ya? Ya, pintar sekali Mbak Mila. Namanya pertemuan antara titik temunya ini namanya titik sudut. Nah, kemudian bagian-bagian sudut ada apa aja ya? Kaki sudut, titik sudut, sama daerah sudut. Coba siapa yang bisa menyebutkan dari gambar ini titik sudutnya mana, kaki sudutnya, dan daerah sudutnya? Ya, benar Mbak Eka. Tepuk tangan buat Mbak Eka. Terus titik sudutnya yang mana coba? Ya, benar sekali. Terus kalau daerah sudutnya? AB. Ya, betul. Nah, kaki sudut itu sinar garis yang dua sinar garis yang bertemu pada satu titik, yaitu ada PA dan ada PB. Sedangkan titik sudut itu yang pertemuan titik pertemuannya yaitu di titik P. Kalau daerah sudut, daerah di antara dua kaki sudut, yaitu daerah PB. Selanjutnya, sudut itu disebutkan melalui beberapa cara. Cara yang pertama yaitu menyebut seluruh titik secara berurutan. Contohnya dari gambar ini, berarti ini sudut apa ya teman-teman? Ya, sudut APB. Nah, cara lain untuk menyebutkannya pula ada, yaitu menyebut titik sudutnya. Berarti kalau dari contoh gambar yang ini, berarti ini sudut. Ya, benar, sudut P. Kemudian untuk menuliskan sudut itu bisa menggunakan simbol. Sudut dapat disimbolkan dengan apa ya teman-teman? Ya, bisa disimbolkan dengan alfa, beta, atau gamma. Dan juga bisa menggunakan huruf kecil. Ini kan titik sudut P, itu bisa disebut juga dengan sudut P, tapi P-nya itu kecil. Ya, seperti itu. Nah, dari besar sudut itu kan memiliki besar ya di sini, dari sini ke sini berapa ukurannya. Untuk menyebutkan ukurannya atau satuan sudut itu dinyatakan dengan radian atau derajat. Coba siapa yang bisa menyebutkan, mengulangi lagi satuan sudut itu apa? Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Selanjutnya, macam-macam sudut.
sudut berdasarkan besarnya dibagi menjadi 4, yaitu apa? Sudut. Ya benar, yaitu sudut ada 4, sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sama sudut lurus. Coba siapa yang bisa menjelaskan ini sudut lancip apa, sudut siku-siku apa, dan sampai nomor 4? Ya Mbak Sekar. Sudut lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat dan sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Ya, benar sekali. Ayo, masih ada 2, siapa yang bisa coba? Silakan Mbak Eva. Sudut tumpul besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat, terus untuk sudut lurus besarnya 180 derajat. Ya, bagus sekali. Nah, yang teman-teman yang lain jangan mau kalah sama Mbak Eva sama Mbak Sekar ya, harus tetap semangat belajar sebelumnya biar di kelas bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Ya, nah tadi itu kan sudah disebutkan. Nah ini gambarnya, ini gambar sudut lancip, yaitu antara sudut besar sudutnya antara 0 sampai 90. Sudut siku-siku besarnya tepat 90 derajat. Kalau sudut tumpul antara 90 sampai 180, sedangkan sudut lurus itu tepat 180 derajat. Nah, pembelajaran kita hari ini udah selesai ya teman-teman, materinya udah selesai. Nah, jadi untuk materi hari ini yaitu sudut, teman-teman jangan sampai malas belajar atau udah jangan males dulu kalau mau belajar di kelas ya. Ya. Terus buat teman-teman yang udah mau menjawab, udah mau aktif, tetap semangat, jangan sampai semangatnya malah mengendor ke depannya, harus lebih semangat lagi ya teman-teman. Nah untuk materi setelahnya yaitu hubungan sudut dengan garis. Nah untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kenapa? Itu mas itu mas nanti Ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Ya sebelumnya mari kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya silakan bisa ditata dulu ya yang rapi ya.
Terus alat-alatnya disiapin. Bawa buku semuanya? Terus bawa ballpoint? Bawa, berarti sudah lengkap ya? Ya. Hari ini berangkat semuanya apa enggak? Berangkat semuanya? Ya, alhamdulillah. Ya, untuk sebelumnya kemarin kan kita sudah belajar tentang bangun ruang ya, bangun ruang. Terus sekarang bangun ruang sisi lengkung ya. Ada yang tahu apa aja? Ini Ibu contohin ini. Ya, celengan itu berbentuk tabung ya. Untuk pada hari ini kita akan belajar sisi lengkung yakni bangun ruang tabung ya, betul sekali. Ya, silakan diperhatikan ya. Ya, jangan bermain sendiri ya anak-anak ya. Ya, jadi ini contohnya ada celengan, terus juga yang lainnya ada apa? Selain celengan? Toples ya, betul. Toples, celengan itu berbentuk tabung ya. Kalau yang di atas namanya apa? Terus ini selimut? Iya, selimut tabung. Ya. Untuk tabung sendiri ada yang udah tahu rumus volume tabung apa? Belum ya? Oh, lupa ya. Ya tolong diperhatiin ya yang belakang ya. Iya. Ya jangan bermain sendiri. Ya, jadi untuk volume tabung ya, rumusnya itu pi r kuadrat T. Nah, ini untuk rumus dari volume tabung ya. Coba yuk dibaca bareng-bareng ya. Rumus volume tabung yang pi r kuadrat T. Ya, silakan ya. Ya, pada bawa buku kan? Ya, coba itu belakang dibuka bukunya ya, ditulis dulu ya. Diperhatiin dulu. Yang belakang juga sebelah sini ya, diperhatiin, ditulis. Ya, jadi rumus volume tabung itu ada pi r kuadrat T. Kemudian misalkan ya, diketahui jari-jari tingginya misalkan ya, untuk contoh yang pertama itu misalkan jari-jarinya 7 cm, kemudian tingginya itu 8 cm. Nah, kita masukin ke sini ya. Berarti kalau misalkan ini 7 langsung pakainya 22 per 7. Kali 7 kali 7. Terus tingginya ini 8. Berapa jadinya? 1022. Nah, berarti ini contoh satu ya, langsung dimasukin ke dalam rumus, terus langsung dikalikan kayak gitu. Paham ya? Ya. Terus ini dibuat 2 kelompok ya. Silakan. Ya. Ini ya. Nah, silakan didiskusikan ya sama teman-temannya ya. Ya. Itu jangan bicara sendiri tuh ya, gabung ya. Jangan yang ngerjain jangan sendirian, haruskan kelompok. Jadinya harus bareng-bareng. Ya, sini juga ya, bareng-bareng ya. Iya, dikerjain bareng-bareng. Gimana kelompok 1 udah selesai atau belum? Udah selesai? Oh, udah. Terus kelompok 2? Udah? Iya. Kemudian untuk yang kelompok 1 jawabannya berapa? Coba dibacakan. 1540. Ya, tingginya 10, terus jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 7. Ya, betul. Untuk yang kelompok 2? Halo, kelompok 2. Nah, diperhatiin ya. Coba jawabannya apa? Yang diketahui dulu tingginya berapa? Tingginya 9. Terus jari-jarinya? Jari-jarinya 7.
Ya. Ya, berarti betul ya. Betul semuanya, berarti udah paham? Ya. Ada yang mau ditanyain apa enggak? Belum? Ya. Untuk tabung ini kalian juga bisa diterapin di kehidupan sehari-hari ya. Misalkan kalian mau mengukur misalkan ada kegiatan apa di rumah kayak gitu bisa. Terus ada toples ataupun apa, itu kan contoh dari tabung sendiri. Kemudian untuk cukup sekian ya untuk materi pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Kita tutup dulu ya dengan membaca bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah, mi kepencet awak. Oh, ya rawa apa rawa? Hah? Oh, wis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Apa masuk semua ini? 1, 2, 3, 4. Masuk semua ya? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin berdoa. Duduk siap gerak. Doa mulai. Selesai. Oke. Ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Belum? Belum, berarti belum belajar ya tadi malam. Oke, hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu bab himpunan. Nah, untuk pertemuan kali ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, kita itu akan membahas tentang pengertian himpunan. Yang kedua, kita akan membedakan kumpulan yang termasuk himpunan yang mana, yang bukan himpunan yang mana. Terus yang ketiga itu kita akan mengetahui cara menyajikan suatu himpunan. Nah, untuk itu hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Ini kan ada 8 anak, jadi 4-4. Sebentar. 4-4 boleh. Yang satu Mbak Eva maju sini, terus satu lagi Mbak Sekar. Terus Mbak Eka pindah ke kelompok sini ya, kelompok 2. Sini. Boleh kursinya dibuat melingkar, biar nanti diskusinya itu enak. Di sini Ibu punya 1 lembar kertas folio nanti. Untuk kelompok 1, perhatikan kelompok 1 itu membahas tentang pengertian himpunan itu apa. Sama cara membedakan mana yang termasuk kumpulan himpunan dan bukan himpunan. Nanti hasil diskusinya kalian tulis di selembar kertas ini, gitu ya, paham? Oke, ini bisa dipegang. Untuk kelompok 2 itu mendiskusikan cara menyajikan suatu himpunan. Nanti ditulis di 1 lembar kertas itu. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanya. Nanti setelah waktunya udah selesai, perwakilan setiap kelompok maju 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Paham?
Paham. Silakan boleh mulai berdiskusi. Kelompok 1 pengertian himpunan ya. Nanti jadi kalau yang maju, siapa yang mau maju? Memilah ya, boleh. Nanti dijelaskan pengertian himpunan itu apa sama teman-teman. Terus yang kedua, membedakan kumpulan yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Nanti diberi contoh, 1 atau 2 contoh cukup. Gitu ya? Paham? Ya. Untuk kelompok 2 itu menyajikan himpunan. Kan di buku udah ada ya, cara menyajikan himpunan itu ada berapa. Nanti boleh setiap cara dikasih contoh 1 gitu. Yang mau maju siapa ini? Kelompok 2 nanti Mbak. Ya. Satu menit lagi ya. Udah? Silahkan kelompok 1 maju perwakilan untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, saya di sini akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Pengertian himpunan. Himpunan sendiri merupakan kumpulan benda atau objek yang terdefinisi secara jelas. Untuk contoh kumpulan yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Yang pertama ada kumpulan bunga-bunga yang indah. Itu bukan termasuk himpunan karena bunga yang indah itu relatif. Yang kedua ada kumpulan bilangan cacah kurang dari 5. Ini merupakan contoh himpunan karena anggotanya dapat disebutkan yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Ya, benar sekali ya, dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, siapa yang mau maju? Untuk hasil dari kelompok 2 adalah menyajikan suatu himpunan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menyatakan suatu himpunan. Yang pertama ada menyatakan himpunan dengan kata-kata. Contoh, A. Bilangan cacah yang kurang dari 10. B. 4 huruf pertama dalam abjad Latin. Selanjutnya menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh, 5 huruf pertama dalam abjad Latin adalah A sama dengan seperti inilah ya teman-teman. Ya, bisa dibaca itu himpunan A adalah himpunan yang anggotanya X, di mana adalah 5 huruf pertama dalam abjad Latin. Selanjutnya menyatakan himpunan dengan cara mendaftar. Pada cara ini anggota himpunan disebutkan satu persatu dalam kurung kurawal dan setiap anggota himpunan dipisah dengan tanda koma. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Sini dikumpulkan dulu hasil diskusinya. Oke, tadi yang pertama kita membahas tentang pengertian himpunan ya. Pengertian himpunan tadi adalah kumpulan benda, objek yang sudah terdefinisi secara jelas. Misalnya di sini ada contoh kumpulan bilangan cacah kurang dari 5. Itu kan sudah jelas, berarti ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang bukan termasuk himpunan itu ada kumpulan bunga-bunga yang indah. Bunga-bunga yang indah itu kan relatif ya, menurut saya itu bunga indah, tapi menurut orang lain belum tentu indah. Terus yang terakhir itu ada cara menyajikan suatu himpunan. Tadi dari Mbak Rahmu, ya itu ada 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan. Yang pertama dengan menyatakan dengan kata-kata ya. Di sini misal ada contoh himpunan A itu bilangan cacah kurang dari 5. Nah, ini dinyatakan dengan kata-kata. Terus yang kedua, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan itu biasanya ditandai dengan ada variabel, di sini X atau apa gitu. Terus di sini ada tanda garis tegak. Itu dibacanya di mana. Misal di sini ada
X bilangan cacah kurang dari 5. Nah, tadi gimana bacanya? Himpunan A adalah himpunan bilangan cacah di mana anggotanya adalah bilangan cacah kurang dari 5. Terus yang ketiga, cara menyatakan himpunan itu dengan cara mendaftar. Pada cara ini anggota himpunan itu disebutkan satu per satu dalam kurung kurawal dan setiap anggota himpunannya itu diberi tanda koma. Misal di sini mendaftar berarti bilangan cacah kurang dari 5 itu 0, 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini ada tanda kurung kurawalnya, sama setiap anggota himpunan itu dikasih tanda koma. Paham sampai sini? Ya, paham. Untuk biar kalian lebih paham lagi, nanti di halaman 10 di LKS kalian nanti dikerjakan ya buat PR, dikumpulkan minggu depan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nggak ada, berarti udah paham semua ya. Oke, karena waktunya udah habis, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa belajar, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepeda oleh Pak Sandi. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Ya, pada pagi ini kita akan belajar materi bentuk aljabar. Sebelumnya ada yang tahu manfaat belajar tentang bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Aljabar sering diterapkan untuk memanajemen uang saku yang diberikan orang tua. Ya, benar sekali ya. Ada juga contoh lain, itu misalkan dalam perdagangan, menggunakan aljabar untuk menghitung jumlah keuntungan dan kerugian. Coba itu dibaca bukunya sebentar. Terdapat suatu permasalahan ya. Abi dan Abbas akan berangkat ke sekolah. Jarak rumah Abi ke sekolah X kilometer dan jarak rumah Abbas ke sekolah Y kilometer. Jika rumah Abbas lebih jauh dari rumah Abi, maka selisih jarak rumah Abbas dan Abi dapat dinyatakan sebagai Y min X. Tahu nggak kenapa permasalahan tersebut menggunakan konsep aljabar?
Ya, benar. Penyajian kalimat matematika dengan huruf-huruf yang belum diketahui itu dikenal sebagai aljabar. Ada yang sudah tahu X dan Y ini disebut sebagai apa? Ya, betul. Variabel atau peubah adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas dan biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Kemudian, angka yang menempel di variabel itu disebut sebagai apa? Koefisien, Bu. Ya, koefisien. Kemudian, angka yang tidak memiliki variabel itu disebut sebagai ya, konstanta. Nah, pada bentuk aljabar ada juga yang namanya suku, yaitu variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Suku itu terbagi menjadi dua macam. Coba Mbak Sekar sebutkan apa saja. Ya, suku sejenis. Dan suku tak sejenis. Coba Mbak Nisfi, apa itu suku sejenis? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat masing-masing variabelnya sama, Bu. Ya, betul. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat masing-masing variabelnya sama. Contoh, dua X dan 9X. Ini variabel dan pangkatnya sama. Kemudian, apa itu suku tidak sejenis? Suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya sama, Bu. Ya, benar ya. Contohnya, tiga X dan negatif 2X kuadrat. Ini variabel dan pangkatnya tidak sama. Sampai sini bisa dipahami? Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau gitu kita latihan soal. Coba Mas Uji maju. Buat sebuah samaan dalam bentuk aljabar. Kasih. Ada yang mau maju mengisi ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Sing Kiki. Maksud Lili ya? Ya, kasih. Kemudian ada yang mau maju lagi? Hah? Sini bagian mundi.
Irna misal enggak singkong standar ya. Ada lagi yang mau maju? Mbak Lili? X pangkat 4 gue jadi 3 7 panah di panah. Ini udah benar semua ya pekerjaan teman-teman kalian? Benar ya. Jadi kalian sudah paham semua ya tentang bentuk aljabar. Dalam suatu bentuk aljabar itu memuat variabel, koefisien, dan konstanta. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi operasi bentuk aljabar. Jangan lupa dipelajari di rumah ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kalian? Alhamdulillah. Yang tidak berangkat? Nggak ada? Oh ya. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya, agar pembelajaran kali ini berjalan lancar dan kita diberikan kemudahan. Silahkan Mas Uci, Ketua bisa berdoa. Siap. Doa mulai. Selesai. Ini kita akan melanjutkan materi sebelum minggu lalu kita telah belajar mengenai peluang. Ada yang masih ingat peluang itu apa? Iya, Mbak Lili. Ya benar ya, jadi peluang itu adalah harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Untuk rumusnya sendiri itu peluang suatu kejadian A yaitu banyaknya jumlah anggota A dibagi banyaknya jumlah ruang sampel.
Kalian ada yang tahu ini apa? Kartu apa ini? Ya, kartu remi. Ini adalah kartu remi atau kartu bridge ya. Kalian pasti tidak asing lagi karena di kehidupan kalian pasti kalian udah sering lihat ini. Nah, apa sih hubungannya kartu remi atau kartu bridge ini dalam peluang? Jadi hari ini kita akan belajar menghitung peluang yang terjadi pada pengambilan kartu bridge atau kartu remi. Nah, kartu remi ini berjumlah 52 yang terdiri dari skop, terus ada hati, terus ada wajik, dan ada keriting. Keritingnya mana? Ada keriting. Dan setiap bentuk dari kartu ini terdiri dari 13 kartu. Berarti totalnya 13 dikali 4 yaitu 52. Nah, setiap 13 kartu itu terdapat kartu jack, dan ada kartu as. Ini kartu as. Juga ada queen, kartu queen, dan ada kartu king. Nah, Ibu akan mencontohkan beberapa saja. Setelah itu, Ibu ingin kalian membagi kelompok menjadi 4 kelompok terdiri dari 2 atau 3 anak. Nah, sebelum itu Ibu akan mengocok kartu ini. Nanti dari kalian salah satu ada yang mengambil. Silahkan Mbak Irna mengambil satu. Nanti ya wis. Nah, Mbak Irna mengambil kartu remi dengan bentuk apa ini? Hati, ya benar, dengan bentuk hati. Nah, kita akan mencari peluang dari kartu remi berbentuk hati. Nah, tadi kan setiap kartu kan ada yang berbentuk hati, ada yang berbentuk skop, ada yang berbentuk keriting, dan ada yang berbentuk wajik. Nah, setiap kartu itu terdiri dari 13. Jadi untuk peluangnya itu 13 per 52. Dikocok lagi ya. Silahkan Mbak Eva bisa mengambil. Nah, Mbak Eva mengambil kartu yang gambar apa ini? Ki ya? Queen ya? Queen. Nah, setiap kartu terdiri, yang 13 kartu tadi terdiri dari queen, kartu queennya itu 1. Jadi 52 itu kartu queennya ada 4. Nah, peluangnya berarti 4 per 52. Nah, Ibu ingin kalian membagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 2 sampai 3 anak. Ini Mbak Ina sama siapa? Ini ya sama Mbak Eva sama Sekar. Ini satu kelompok ya? Nanti Ibu akan membagikan kartu ini per kelompok.
Ini ya. Nah, di lembar kertas itu udah ada soalnya masing-masing. Silahkan kalian kerjakan ya. Ibu beri waktu 2 menit cukup? Cukup. Nanti perwakilan dari kalian satu persatu per kelompok maju untuk menuliskan jawabannya. Dan nanti kertas itu kalau udah maju dikumpulin ke ibu. Udah bisa ya sekarang? Udah selesai? Udah. Kelompok 4 udah selesai? Udah. Ya bisa perwakilan maju ya. Karena ini ada 2 spidol, bisa 2-2 biar lebih cepat. Nih, kelompok 1 sama kelompok 2. Mana sih? Ya udah gantian satu seperti apa lagi kan? Ditulis rumusnya, nanti habis itu jawabannya. Ya karena waktunya udah habis, nanti jawaban kalian buat minggu depan ya yang kelompok 3 sama 4. Nanti jangan lupa di LKS halaman 52 kalian kerjakan untuk latihan ya. Sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Mari kita menutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ngutuin di siapa? Ora kok. Sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang satu nih, siapa yang nggak masuk ya? Sekar nggak masuk, kenapa? Oke, ada acara keluarga. Ya, minggu lalu kita belajar tentang bangun ruang sisi datar, benar apa tidak ya? Iya, kita sudah belajar tentang bangun ruang sisi datar. Kita review dulu ya yang kemarin. Macam-macam bangun ruang sisi datar itu apa aja? Macam-macam bangun ruang sisi datar: balok, kubus, prisma, dan limas. Ya, ada 4 ya macam-macam bangun ruang sisi datar. Terus kalau luas permukaan kubus dan volume kubus ada yang masih ingat? Iya Mbak. Ya. Oke, sisi kali sisi kali sisi. Siapa namanya? Mbak Irna. Luas permukaan dan balok ada yang ya, betul. Ya. Untuk ini laksanakan apa? Ulangan harian pada bab bangun ruang sisi datar. Ya, di sini Ibu punya 5 soal. Bisa kalian lihat di sini ya, ada 5 soal. Nanti kalian kerjakan kertas lembar jawaban ini. Dibagiin, Mbak. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan ya. Tidak boleh mencontek dan tidak boleh memberi catatan kepadanya. Kalau ketahuan memberi, Ibu aja Bang. Oke, setuju ya? Ya, boleh langsung dikerjakan. Sudah ya? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang lembar jawaban kalian ditukar dengan teman sebelah kanan kalian. Ya, sudah? Oke, sekarang kita akan mengoreksi bersama-sama. Kita ulas jawabannya dari nomor 1 ya. Oh ya, sebelumnya untuk penilaiannya, satu nomor itu nanti dinilai 20 kalau benar semuanya. Berapa poinnya? 20 kalau benar semuanya. Kalau kurang caranya tapi jawabannya benar dikasih nilai 15. Berapa? 15. Ya, 15. Kalau salah semua nanti dikasih nilai 0 ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Pembahasan nomor 1. Pertanyaannya itu kan terkait dengan luas permukaan kubus, tapi yang diketahui apa? Sisi kubusnya berapa? Akar 90. Ya. Pertama, panjang diagonal sisi kubusnya itu kan rumusnya S akar 2. S akar 2 tadi yang diketahui itu adalah akar 90. Diperhatikan ya? Iya, akar 90. Lalu caranya biar ngilangin akarnya gimana? Dikuadratkan kedua ruasnya ya. Jadi S akar 2 dikuadratkan, akar 90-nya dikuadratkan. Nah, ketemulah 2S kuadrat sama dengan 90. Lalu S kuadrat kita hilangkan angka 2-nya, berarti kedua ruas dibagi 2. Jadi hasilnya S kuadrat sama dengan 45. Lalu bisa kita cari ini luas kubusnya. Rumusnya tadi apa ya? 6S
kuadrat. Ya, 6 kali sisi. 6S kuadrat berarti 6 dikali S kuadratnya berapa? 45. 6 dikali 45 hasilnya 270. Oke, nomor 2. Yang ditanya adalah luas permukaan balok. Luas permukaan balok rumusnya itu 2 dikali dalam kurung P kali L ditambah L kali T ditambah P kali T. Terus di soal diketahui panjangnya berapa? 26. Lebarnya 24, tingginya 15 cm. Lalu dicari luas permukaan balok, tinggal disubstitusikan ya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, disubstitusikan. Nanti ketemu hasilnya adalah 2748. Ada yang benar? Oh benar, oke kita lanjut ya. Nomor 3. Yang ditanya adalah volume kubus, tapi yang diketahui tadi luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus kan rumusnya 6 kali sisi ya. Itu tadi di soal diketahui hasilnya adalah 726. Jadi biar angka 6 di sebelah di ruas kirinya itu hilang, kita bagi kedua ruas dengan angka 6 juga ya. Jadi ketemu S kuadratnya adalah itu salah ya, 121. Terus untuk menghilangkan kuadratnya kita akarkan kedua ruas, jadi S sama dengan akar 121. Akar 121 berapa ya? 11. Jadi sisinya 11 cm. Lalu volume kubus rumusnya apa? Sisi kali sisi kali sisi. Jadi 11 kali 11 kali hasilnya 1331. Lanjut lagi nomor 4. Nomor 4 tadi yang diketahui itu bangun dengan titik A, B, C, D, E, F, G, H pada gambar adalah prisma dengan ABFE sejajar dengan DCGH. Panjang AB itu 4 cm, BC 6 cm, AE 8 cm, dan BE 5 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan prisma. Nomor 4 ya. Luas permukaan prisma. Nah, luas permukaan prisma itu sama saja kayak luas permukaan prisma itu rumusnya 2 dikali luas alas ditambah alas dikali tinggi. Ya, berarti kita pertama kita cari luas alasnya dulu. Luas alas prisma itu sama saja luas trapesium. Luas trapesium itu rumusnya sisi atas ditambah bawah dibagi 2 dikali tinggi. Jadi sisi atasnya itu sisi bawahnya itu kan AE ditambah sisi atasnya BF dibagi 2 dikali tingginya AB. Jadi hasilnya itu adalah 26. Lalu keliling alas prisma sama saja kayak keliling trapesium. Kalau keliling trapesium berarti semua sisi dijumlahkan ya. Jadi sisi EA ditambah sisi AB ditambah sisi BF ditambah sisi FE, hasilnya adalah 22. Kalau sudah ketemu luas alas prisma, keliling alas prisma, bisa kita cari luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas. Luas alasnya berapa? 26. 2 kali 26 ditambah keliling alas 22 tingginya tadi di soal 6 ya. Jadi hasilnya adalah 184 cm per persegi. Lanjut nomor 5. Ditanya adalah biaya pembelian aluminium. Tapi kita cari dulu nih panjang total rusuk prisma segi N. N-nya itu berapa tadi? Segi 6 ya, segi 6. Itu 6. 2 dikali N dikali panjang dikali 2 12 ya. Panjang itu 25 ditambah 6 dikali tingginya 60. Jadi hasilnya 660 cm. Kalau kita ubah ke meter berarti dibagi berapa? 100. Dibagi 100 jadi hasilnya 6,6 meter. Lalu biaya pembelian aluminium kalau di soal kan 20.000 itu per 1 meter. Kalau 6,6 meter berarti dikali 20.000 hasilnya 132.000 gitu ya. Oke. Itu tadi sudah kita bahas semuanya. Sekarang kalian jumlahkan total poinnya. Sudah? Ya. Kalau sudah dikumpulkan lagi.
Nanti Ibu masukkan ke buku nilai. Ya, ya tepuk benar semua. Nah, ada juga yang salah 2. Ini kalau masih ada yang salah nanti dipelajari lagi ya. Semoga di ulangan selanjutnya nilainya bisa lebih baik lagi. Ya. Mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan tentang bangun ruang sisi lengkung ya. Silahkan dipelajari, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Ya, sebelum memulai kelas kita awali dengan berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya tolong pimpin doa. Bantu siap. Doa mulai. Selesai. Ya, kita cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak berangkat? Banget semua ya. Maaf ya, suara ibu lagi serak jadinya kalau kurang jelas bilang ya. Ya, pertemuan kemarin kan kita telah membahas tentang penyajian data. Kan penyajian data terdapat 2 bentuk. Yang minggu kemarin kan tentang tabel ya. Untuk sekarang kita akan membahas tentang diagram. Ada yang tahu macam-macam diagram apa aja? Diagram batang. Ada yang tahu lagi? Lalu? Ada yang tahu lagi? Yang terakhir? Untuk yang pertama yaitu diagram batang. Diagram batang disajikan dalam bentuk persegi panjang. Biasanya digunakan dalam menyajikan nilai ulangan harian atau hobi atau tinggi. Contoh ya, terdapat 3 jenis ikan. Ada ikan lele, ada ikan mujair, dan ikan bawal. Ikan lele terdapat 400 ekor. Kalau mujairnya 450 dan bawalnya 500. Jika kita gunakan penyajian data menggunakan diagram batang, yaitu lele, mujair, dan bawal. 500. Ya, lelenya ada berapa ekor? 400 ya. Berarti kita membuat persegi panjang ke atas. Mujairnya? Ya. Kalau ikan bawalnya? 500. Jadi ini yang disebut diagram batang, berbentuk persegi panjang ke atas. Yang kedua yaitu diagram garis. Diagram garis
biasanya digunakan untuk penyajian data yang berkelanjutan seperti jumlah, terus jumlah jasa. Contoh ya, pada tahun 1990 pada tahun 2000 di RT 4 terdapat 150 penduduk. Pada tahun 2005 jumlah warganya itu bertambah sehingga menjadi 350. Dan pada tahun 2006 jumlah penduduk berkurang menjadi 200. Pada tahun 2000 kan terdapat 150 penduduk ya. Berarti kita tentukan titiknya. Lalu 2005 terdapat 350 penduduk. Pada tahun 2006 jumlah penduduknya berkurang menjadi 200 penduduk. Ini kan terdapat 3 garis ya. Kita tarik titik-titik tersebut sehingga membentuk sebuah garis. Ini yang disebut diagram garis. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Silahkan berkumpul dengan satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ini ya. Silahkan kerjakan ya. Kerjakan soal-soal tersebut, sajikan dalam semua bentuk diagram ya, 2 diagram terlebih dahulu. Kalau bingung silahkan bertanya, ada yang ditanyakan? Ya, Ibu kasih waktu 10 menit ya, silahkan berdiskusi. Jika sudah selesai, kalian bisa mengumpulkan hasil diskusi kalian. Ya, Ibu lihat hampir semua mahasiswa semua siswa sudah paham ya tentang diagram batang dan diagram garis. Ya, untuk minggu berikutnya kita akan membahas diagram lingkaran dan diagram piktogram. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, untuk minggu selanjutnya tolong dibaca materi terlebih dahulu ya. Kalian belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan karena musim sedang tidak menentu, jadi kesehatan gampang sakit. Ya. Ibu kira cukup? Terima kasih, kita tutup dengan alhamdulillah bersama ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan kene kebetulan itu kan luas. Itu porsi. Masaknya keberapa mana? Makasih. Astagfirullah. Makanya kewel lah. Haha, belum nyala. Ini dipencet. Udah.
iya, Masya Allah. Otomatis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berangkat semua? Berangkat semua ya. Apa kabar kalian semua? Sehat ya, sehat semua. Ibu mau tanya, di sini ada yang masih ingat nggak hari ini itu mau materinya apa? Lupa ya? Berarti tadi malam lupa nggak belajar? Ya. Untuk hari ini materinya adalah segitiga dan segi empat. Ada yang tahu pengertian segitiga dan segi empat? Karena belum dikasih materi, jadi pasti belum tahu ya. Di sini ibu mau memaparkan terkait dengan pengertiannya. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi dengan adanya 3 buah sisi, atau dia memiliki 3 buah titik sudut. Bentuk segitiga itu pasti udah nggak asing ya kalau bentuk segitiga ya. Bentuk segitiga seperti ini ya, bentuk segitiga ya. Dan segitiga itu punya banyak macam. Ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, ada segitiga siku-siku, dan yang lain sebagainya. Di sini memiliki 3 sisi. 3 sisi. Dan sisinya mana aja? Ini sisinya ya. 3 sisinya ini ya. Terus ada 3 titik sudut. 3 titik sudut. Nah, titik sudutnya adalah 3 titik sudut. Sudah paham? Paham ya? Ya. Si rusuk lah ya. Terus kalau yang ini adalah titik sudut. Titik sudut. Lalu segi 4. Ada yang tahu pengertiannya segi 4? Belum ya? Jadi segi 4 itu adalah poligon dengan 4 sisi. Jadi poligon dengan 4 sisi itu ada 4 sisi dan 4 sudut. Jadi macam-macam segi 4 itu ada persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat. Itu termasuk ke dalam segi 4. Jadi ada 4 sisi seperti itu. Yang belah ketupat ini ada masing-masing dari belah ketupat itu punya 4. Ini jajar genjang. Jajar genjang juga memiliki 4 sisi ya. Ada yang tahu kalau ini apa? Ini adalah persegi, sama-sama memiliki 4 sisi. Kalau ini trapesium. Kalau ini persegi panjang. Jadi dari segi 4 itu ada belah ketupat, jajar genjang, persegi, trapesium, dan persegi panjang.
Kenapa disebutnya segi 4? Karena memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Coba kalau di sini ada yang tahu rumus dari segitiga? Luas segitiga adalah setengah kali atas kali tinggi. Persegi. Yang tahu rumus luas persegi? Sisi kali sisi. Ya, sisi kali sisi. Kalau persegi panjang? Ya, panjang kali lebar. Kalau belah ketupat ada yang tahu? Ya. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sekarang karena sudah dijelaskan, anak-anak udah tahu semua, udah paham semua terkait dengan rumus luasnya. Paham ya? Sekarang ibu mau kasih soal. Ini ada segitiga ya. Di sini alasnya diketahui atasnya ada 8 dan tingginya 6. Bentar. Ibu ralat, jangan segitiga dulu. Persegi dulu aja. Silakan yang bisa, silakan maju ya. Tadi kan ini persegi dengan sisinya itu 10. Ya, Mas Uji silakan. Suara kamu kirim aja. Satuannya apa, Mas? Iya. Ya. Jawabannya betul atau tidak? Betul ya. Karena luasnya adalah sisi kali sisi. Kalau untuk keliling, coba di sini. Mbak Nisfi, silakan. Tadi nggak dipaparin yang keliling. Ini. Orang kekiriman yang anjir.
Jawabannya betul atau salah? Betul ya. Ibu mau kasih soal lagi. Sekarang belah ketupat. Di sini ada belah ketupat A, B, C, dan D. Dengan masing-masing itu yang AE itu 12 cm, yang A ini ya, E-nya di sini. Bisa dilihat soalnya. Udah. Ya. Jadi untuk soal ini buat PR ya. Ya, terus jangan lupa kalian mengerjakan di LKS halaman 29 ya. Yang soal ABC-an dan isainya. Dikumpulkan untuk minggu depan pertemuan dengan Ibu lagi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urung si takon maju je. Aduh, pongin lah. Yang kasihan belum nulis apa ya? Layarnya entah nggak nulis. Iya. Sini kok orang kekirim. Padahal kok itu kayak tahu segitiga. Iya. Hah? Genku. Iya kayak uji. Genku rahmu. Aku sih nilai nggak siapa? Uji dok. Apa? Oh iya. Kalian. Bilangan bulat. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua?
Kalau ditanyakan kabar, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, kayak gitu ya. Gimana kabarnya anak-anak semua? Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mbak Sekar, silakan ketua kelas pimpin berdoa. Ya, duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Silakan meja-meja, kursi-kursi dirapikan terlebih dahulu ya. Kalau ada sampah-sampah langsung dibuang di tempat sampah ya. Untuk mengawali kita presensi dulu ya. Ada yang tidak hadir di pagi hari ini? Berangkat semua. Oh, ya alhamdulillah ya. Kalau berangkat semua berarti nggak ada yang sakit. Sebelum pelajaran kita akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya, supaya setelah mengikuti pembelajaran siswa itu akan dapat menentukan letak bilangan bulat positif dan negatif. Siswa diharapkan dapat melakukan operasi bilangan bulat, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, serta dapat melakukan operasi perkalian dan juga pembagian. Nah, ada yang sudah belajar tentang materi hari ini? Tadi malam ada yang sudah belajar tentang materi hari ini? Oh, kenapa belum? Tuh, sibuk. Alangkah baiknya sebelum pelajaran itu kalian belajar terlebih dahulu lah ya, supaya pas mengikuti pembelajaran itu kalian sedikit-sedikitnya itu tahu mengenai materi yang akan kita bahas di pagi hari ini. Oh ya, untuk mengecek semangat terlebih dahulu ya, tepuk semangat ya. Kalau tepuk semangatnya kayak gini, tepuk semangat, semangat aja gitu ya. Oke, supaya lebih semangat loh di pagi hari ini. Ayo, tepuk semangat, semangat aja. Ulang, belum kompak ya. Ulang. Tepuk semangat. Semangat aja. Oke, ada yang masih ingat materi tentang materi pertemuan sebelumnya? Lupa? Astagfirullahaladzim, kalau lupa. Materi sebelumnya, untuk mengingat ya, materi sebelumnya itu masih berkaitan dengan bilangan, tetapi masih umum, yaitu jenis-jenis bilangan. Untuk kali ini kita akan membahas lebih terinci, yaitu tentang bilangan bulat. Yang pertama kita akan membahas tentang membandingkan bilangan bulat. Yang kedua penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk bilangan bulat sendiri itu dibagi menjadi 3 bilangan, yaitu bilangan positif, bilangan negatif, dan juga bilangan nol. Bilangan positif sendiri itu bilangan yang berada di sebelah kanan bilangan nol dan merupakan bilangan asli sendiri, tidak ada tidak ada simbolnya atau simbol tertentu lah. Nah, sedangkan bilangan bulat negatif itu bilangan yang berada di sebelah kiri dari bilangan nol, dan bilangan negatif itu biasanya terdapat tanda negatif. Ntar setelah ini Bapak jelaskan terlebih rinci lagi. Untuk bilangan 0 itu bilangan yang berada di tengah-tengah bilangan positif dan bilangan negatif. Biasanya cuma ada satu angka, yaitu bilangan 0 adalah angka 0. Nah, seperti pada gambar, bilangan negatif itu bilangan yang berada di sebelah kiri. Semakin ke kiri bilangan tersebut itu nilainya semakin kecil. Nah, semakin ke kanan itu nilainya semakin besar. Nah, sedangkan yang di tengah-tengah itu bilangan 0. Untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, 3 ditambah 2, jika menggunakan garis bilangan, itu yang pertama dicari angka 3. 3 ditambah 2, yaitu maju ke sebelah kanan 2.
Hasilnya sama dengan 5. Untuk yang nomor 2 ditambah negatif 3. Masih ingat pertemuan kemarin, jika positif diketemukan dengan negatif, hasilnya apa? Negatif. Nah, 2 ditambah negatif 3, ini kan positif ditemukan dengan negatif, maka bisa ditulis 2 dikurangi 3. Itu kita bisa menggunakan garis bilangan ya, 0, 1, 2, negatif 1, negatif 2. Yang pertama kita cari angka 2-nya terlebih dahulu. Nah, setelah ditemukan angka 2, kita kurangkan dengan angka 3 dengan cara mundur 3 langkah ke sebelah kiri, 1, 2, 3. Dan hasilnya adalah negatif 1. Untuk soal yang nomor 3, negatif 4 ditambah 3, yaitu sama halnya seperti ini. Pertama negatif, dicari angka negatif 4-nya terlebih dahulu. Nah, setelah dicari negatif 4-nya, ditambah ke kanan 3. Maka hasilnya negatif 1. Dan yang terakhir seperti halnya nomor 2. Di situ ada positif ketemu dengan negatif. Jika positif ketemu negatif, hasilnya maka apa yo? Positif ketemu negatif? Negatif. Pada bengong ya. Luar biasa. Yang pertama kita cari yaitu angka negatif 3 ditambah negatif 4. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif, maka sama dengan dikurangi 4. Nah, hasil dari negatif 3 kurangi 4 itu sama dengan negatif 7. Untuk selanjutnya pengurangan, sama halnya lah ya seperti tadi itu. Sekarang yang akan saya bahas yaitu tentang sifat-sifat operasi hitung, yaitu sifat-sifat kumulatif. Jadi apabila A ditambah B itu sama dengan B ditambah A, kita ambil contoh saja lah ya. 2 ditambah 3 itu bisa sama dengan 3 ditambah 2. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, 3 ditambah 2 hasilnya? Nah, berarti kan sama ya hasilnya. Untuk yang kedua itu memiliki sifat asosiatif atau pengelompokan bilangan. A ditambah B tambah C itu sama dengan A ditambah B tambah C. Nah, kita langsung ambil contoh saja ya supaya lebih mudah dipahami. Jika 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan, nah jika yang sebelah kiri sama dengan itu, kita kerjakan terlebih dahulu 2 ditambah 3 nya ya. Berarti 1 ditambah 2 tambah 3 5 sama dengan 1 tambah 2 3 ditambah 3. Nah, yang sebelah ruas kiri hasilnya 6, yang sebelah kanan. Nah, memiliki hasil sama, maka A tambah B tambah C itu sama dengan A tambah B ditambah C. Untuk yang sifat ketiga yaitu identitas. Identitas itu bilangan apa saja jika dijumlahkan dan dikurangkan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Mungkin cukup ya untuk evaluasi. Itu bisa dikerjakan di rumah. Nanti PowerPoint-nya tak share di WA grup aja lah ya, untuk mempersingkat waktu. Sebelum kita tutup, Bapak mau tanya, ada yang tahu nggak bilangan negatif sama positif sama 0? Silakan Mbak.
Oke. Silakan dibuka-buka lagi ya. Pelajarannya sudah Bapak bahas hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.